Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah, Saudara Sarwanto di Jawa Tengah bertanya, yang dimaksud dengan jual beli istisna itu seperti apa kriterianya? Ana bertransaksi dengan akad istisna, pembayaran berjangka, barang belum ada dan waktu serah terima barang terlewat dari waktu yang disepakati. Benarkah akad ana ini? Barakallahu fikum. Taib, jazakumullah khairan kepada Saudara Sarwanto atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Akad istisna sesuai dengan namanya, yaitu pesan produksi atau pesan buat. Diambil dari kata istasna'a, yaitu meminta untuk dibuatkan. Dengan demikian, akad ini hanya bisa dilakukan oleh para produsen. Misalnya mebel, kue, atau yang sejenis, yang memang produknya harus diproduksi dulu. Dan secara otomatis, yang melakukan transaksi atau melakukan penjualan otomatis adalah produsen. Karena kalau dia bukan produsen, maka tidak bisa dikatakan sebagai pesan buat, karena yang terjadi dia tidak membuat, dia tidak memproduksi. Karena itu para ulama mengkhususkan akad istisna ini dengan produsen saja, yang memang memiliki skill untuk produksi dan memiliki bahan baku atau alat produksi. Karenanya sebagian ulama memberikan perincian lebih lanjut. Sejatinya akad istisna ini terdiri dari dua akad sekaligus yang digabungkan, yaitu akad atas jasa produksi dan yang kedua akad atas bahan baku. Karena itulah, walaupun bahan baku itu dijual dimanapun dan pembeli mengetahui keberadaan para penjual bahan baku itu, pembeli tidak datang kepada para penjual bahan baku. Karena yang dia butuhkan bukan sekedar bahan baku, tetapi yang lebih dia butuhkan adalah skill produsen. Yang bisa jadi produsen tersebut memiliki kelebihan, keahlian, dan kecermatan ataupun keunikan dalam memproduksi suatu produk. Sehingga dia tidak datang ke sembarang penjual barang, dan dia juga tidak datang ke sembarang produsen. Karena dia pilih-pilih. Pertimbangan utama dalam akad istisna adalah keahlian, skill dari produsen yang sekaligus berperan sebagai penjual tersebut. Sedangkan unsur bahan baku itu menjadi unsur sekunder. Akad atas bahan baku itu merupakan akad turunan atau akad sekunder. Adapun primernya adalah akad atas jasa produksi. Dan karena jasa produksi atau jasa secara umum hanya bisa diberikan setelah akad, karena memang jasa itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa diserah terimakan, tetapi diukur dengan apa? Dengan satuan waktu, misalnya bekerja selama sekian waktu, atau diukur dengan satuan produk, memproduksi 1 pieces, 2 pieces, dan seterusnya. Adapun bahan baku sekali lagi itu adalah sekunder. Karenanya para ulama dalam hal akad istisna memberikan kelonggaran yang sangat banyak, sangat luas. Mengingat objek utama dari akad ini adalah akad produksi. Sehingga dengan sekali lagi saya berikan penekanan bahwa akad ini hanya bisa dilakukan oleh produsen. Ketika Anda memesan satu produk dengan kriteria yang jelas, disepakati, waktu serah terima juga disepakati, nilai transaksi juga jelas, transparan, maka itu disebut akad istisna. Pembayaran fleksibel. Bisa dengan pembayaran tunai, bisa dengan pembayaran DP di awal, kemudian sisa pelunasan ketika produk telah selesai dikerjakan, atau bahkan bisa jadi semua pembayaran dilakukan setelah delivery barang, pengiriman barang, serah terima barang. Ya, tidak masalah, karena
Sekali lagi, ini adalah jual beli jasa diiringi dengan jual beli bahan baku. Ya, jasa produksi dengan diiringi dengan jasa bahan baku. Ini global dari akad istisna. Dengan demikian ketika Anda telah menjalin akad istisna karena memang Anda produsen, namun Anda melakukan one prestasi tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga telat dari waktu yang telah sepakati, maka dalam hal ini pembeli memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan. Karena Anda sebagai penjual telah melakukan kesalahan, tidak memenuhi komitmen perjanjian jual beli, maka kewenangan untuk menentukan pilihan ada di tangan pembeli. Dia boleh membatalkan pembelian karena memang Anda tidak berhasil memenuhi komitmen Anda sendiri, atau dia merevisi, dia menerima revisi serah terima barang tersebut sesuai dengan perjanjian baru, atau ketiga, dia berhak juga untuk membuat negosiasi dengan Anda dengan mengurangi nilai pembelian. Misalnya, Anda membeli atau dia membeli 1 unit mebel, 1 unit almari yang harus Anda produksi karena ukuran, bahan baku, dan desain dia menentukan. Anda berjanji 1 bulan selesai terhitung dari tanggal 10 bulan Muharram, sehingga harusnya 10 tanggal bulan Safar sudah terjadi delivery barang, serah terima barang. Namun ternyata hingga tanggal yang telah sepakati, Anda gagal menyelesaikan pekerjaan atau produksi tersebut. Anda baru bisa menyelesaikan 2 hari atau 3 hari selanjutnya. Maka si pembeli boleh memberikan pilihan, memiliki kewenangan untuk pertama, membatalkan karena Anda tidak sesuai dengan janji yang telah disepakati. Kedua, merevisi harga. Sehingga kalau semula harganya adalah 2 juta rupiah, tetapi karena ada keterlambatan, dia boleh minta ada revisi harga menjadi 1.900.000 dikurangi. Dan itu tidak masalah, bukan riba, karena tidak terjadi pertambahan, tapi justru yang terjadi apa? Pengurangan. Atau yang ketiga adalah ia memilih membatalkan akad atau memaafkan Anda. Ya. Sehingga kalau dia memilih untuk memaafkan, menerima, sudah tidak apa-apa, yang penting jadi, karena mungkin salah prediksi penentuan hari atau ada hal-hal yang di luar kehendak atau disebut kejadian yang di luar kapasitas manusia, bukan karena sengajaan ataupun keteledoran. Apapun yang menjadi pilihan pembeli, maka Anda harus mengikuti karena Anda telah boleh dikatakan one prestasi atau ingkar janji. Wallahu ta'ala alam.